Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiah dengan NIM F1C221014. Saya berasal dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Baiklah, pertama mari kita simak apa pengertian dari peradaban Islam. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun dari kata iqra, sebuah kata yang secara filosofis merupakan simbol bahwa Islam adalah agama yang sangat peduli akan pentingnya menumbuhkan masyarakat yang maju dalam pengetahuan. Islam merupakan agama pendidikan, agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk memahami segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Islam sebagai agama ilmu pengetahuan sangat peka akan pentingnya sumber daya manusia. Untuk mengantarkan masyarakat yang educated, Al-Quran mengarus utamakan istilah iqra. Kalau tokoh dan pemikir dunia hanya mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, makhluk politik, dan sebagainya. Namun Al-Quran memperkenalkan konsep manusia sebagai makhluk membaca. Islam memandang bahwa kemajuan peradaban hanya bisa diraih dengan kata kunci membaca. Dalam Fajar Baru Islam Indonesia, Mujamil Komar menulis, Indonesia belum memiliki pengalaman sebagai pusat peradaban Islam. Selama ini, umat Islam Indonesia menjadi konsumen terhadap pemikiran-pemikiran Islam, produk para pemikir Islam dari Mesir, Iran, India, Pakistan, dan Barat. Bila menilik kondisi di masa lalu, pernyataan ini mungkin bisa diterima. Sebagaimana diuraikan oleh Badri Yatim bahwa peradaban Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memang masih menjadi bahasan khusus dalam kajian sejarah peradaban Islam. Peradaban Islam di kawasan tersebut bahkan terpisah dari sejarah peradaban Islam pada umumnya, yang masih terpusat di Timur Tengah. Hal itu bisa dimaklumi karena peradaban Islam Asia Tenggara baru muncul belakangan dibanding Islam di kawasan lainnya. Namun, bukan tidak mungkin di masa depan Islam Indonesia menjadi pusat peradaban. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara Muslim lain sebagai potensi pusat peradaban, yaitu memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki wilayah paling luas dan paling subur, memiliki budaya tradisional yang paling kaya, letak geografis yang jauh dari pusat konflik, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Namun, Indonesia masih memiliki kekurangan seperti kualitas pendidikan yang rendah, perekonomian yang tidak sesuai harapan, lemahnya penegakan hukum karena intervensi politik, mafia hukum, makelar kasus, diskriminatif, sikap pragmatisme masyarakat, dan kurangnya etos kerja, dan kuatnya feodalisme sebagai warisan masa lalu. Kekurangan atau rintangan tersebut perlu penanganan tidak hanya dari masyarakat, tapi juga pemerintah. Namun, di antara keunggulan dan kelemahan tersebut, ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pluralisme agama, proses santrinisasi, dan moderatisme paham keagamaan. Tiga aspek yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berkontribusi pada peradaban dunia. Yang pertama, Indonesia bisa sebagai juru damai dunia. Ada sebuah kata, kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Kita butuh Islam yang merangkul, bukan Islam yang memukul. Kita butuh Islam yang mengasihi, bukan Islam yang membenci. Kita butuh Islam yang mengapresiasi, bukan Islam yang
diskriminasi. Kita butuh Islam yang pluralis, bukan Islam yang rasis. Ajaran damai ala Islam Watsiyah yang dianut di Indonesia pada akhirnya turut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebagaimana diketahui oleh halayak umum, dunia kini sedang menghadapi ancaman dari paham radikalisme, intoleran, rasisme, sampai terorisme. Di berbagai belahan dunia, paham-paham tersebut menimbulkan konflik yang tak jarang berujung perpecahan. Kejadian ini juga menimpa negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dalam kasus ini, Indonesia tampil di depan sebagai mediator atau penengah antara dua kubu yang berselisih. Sejak dulu, Indonesia sering menjadi juru pendamai. Misalnya, pada periode tahun 2005 sampai 2009, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam dan figur-figur terkemuka Islam Indonesia untuk turut aktif dalam berbagai konferensi antar agama dan antar peradaban yang diselenggarakan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi mediator antara pemimpin Hamas dan pemimpin Islam Thailand untuk menyelesaikan konfliknya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, yakni turut serta dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia. Yang kedua, Indonesia sebagai percontohan demokrasi. Sejak runtuhnya era Orde Baru, dunia internasional mengenal Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dan menganut sistem demokrasi, Indonesia menjadi satu-satunya negara mayoritas penduduk Muslim yang berhasil menerapkan sistem tersebut. Buktinya, Indonesia mampu menjalankan pemilu secara damai sampai saat ini. Padahal, berbagai penelitian dan survei menyimpulkan ada defisit demokrasi di dunia Islam. Atas kondisi tersebut, banyak kalangan di dunia Barat dan dunia Muslim memberikan apresiasi dan berharap Indonesia dapat memainkan peran lebih besar di tingkat internasional. Di antara peran yang mereka harapkan adalah menyebarkan Islam moderat atau Watsiyah dan memberdayakan demokrasi di dunia Muslim. Yang terakhir, Indonesia bisa sebagai juru toleransi beragama. Salah satu hal yang membuat Indonesia dilirik oleh dunia adalah mengenai toleransi antar umat beragama. Kehidupan umat beragama di Indonesia patut dicontoh. Mereka hidup damai berdampingan dengan rukun dan saling pengertian. Tak jarang bahkan saling tolong-menolong tanpa sekat, bergotong royong untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang terbaru, toleransi antar umat beragama yang membumi di tengah pluralisme masyarakat yang sangat kompleks ini mendapat pengakuan dari Jerman. Aktualisasi konsep Islam berkemajuan dan Islam jalan yang tengah yang dijalani oleh masyarakat Muslim Indonesia dianggap berperan dalam menghidupkan nilai toleransi. Kesimpulannya, Islam Indonesia mempunyai karakteristik dan distingsi khusus dibanding Islam di kawasan lainnya. Beberapa karakteristik utama Islam Indonesia seperti Islam damai, Islam moderat, dan Islam toleran. Dengan karakteristik tersebut, Islam Indonesia bisa berkontribusi nyata pada peradaban global sebagai juru damai, model percontohan demokrasi Islam, dan juru toleransi agama. Melalui beberapa kontribusi tersebut, Indonesia bisa ikut berperan dalam mewujudkan peradaban dunia. Sekian dari saya, itulah penyampaian dari saya dan penjelasan dari saya bagaimana tantangan dan kontribusi peradaban dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.